Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina Ustadz Agus qutilu Muhyadi fi sabilillahi amwata. Mufradatnya wala dan jangan, lamnya lam nahi, larangan. Tahsabanna, nunnya nun taukid, nun ada sida itu nun taukid. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka, mengira, menduga alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh, yang gugur fi sabilillahi, di jalan Allah, amwata, mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Orang yang kamu kira itu jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang gugur di jalan Allah itu kamu nyangka mati. Bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Rob mereka. Yurzaqun, diberi rizki. Farihina, senang, suka. Farhan, senang ya, farih, senang. Mereka sukacita, senang hati, bima atahumullahu, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Min fadlihi, karunia-Nya, anugerahnya. Wa yastabsyiruna, dan mereka tuh bersukacita, beriang gembira, mendapat kabar gembira. Biladzina lam yalhaqu bihim, dengan orang-orang yang akan menyusul mereka, min khalfihim, di belakang mereka. Dengan ada generasi berikutnya, mereka mendapat kabar gembira bahwa ada orang-orang generasi berikutnya yang menyusul mereka yang gugur itu. Allah, anla, asalnya anla, ada nun, anla disidahkan karena ketemu dengan lam, bahwasanya mereka itu khaufun, tidak ada rasa khauf, takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih hati. Orang yang gugur itu tidak akan ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Yastabsyiruna bini'matin, mereka itu mendapat kegembiraan, senang ria, apa itu ya terjemah itu, dengan nikmat minallah, dari Allah, wa fadl, dan karunia dan anugerah. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, la yudi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajrol mukminin, pahala atau balasan bagi orang-orang yang beriman. Sedikit dibalas, banyak apalagi dibalas. Tidak akan disia-siakan amal pahala, amal baik orang yang beriman. Alladzina stajabu lillahi, yaitu orang-orang yang merespon, yang memenuhi, yang mentaati seruan Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Nah, ini ada nanti dalam tafsir peristiwa Hamraul Asad. Hamraul Asad. Hamraul Asad itu dikisahkan setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud itu, orang-orang musyrikin Mekah itu mereka balik ke Mekah. Tetapi ada rasa penyesalan di hati mereka. Ternyata Nabi Muhammad dan
sahabat-sahabatnya belum mati. Kenapa kita tidak habisin aja mereka gitu, penyesalan itu. Maka mereka berniat untuk balik lagi untuk menghabiskan orang muslimin. Nah, akhirnya Abu Sofyan kan pemimpin perang mereka Abu Sofyan. Abu Sofyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal. Kita balik lagi aja yuk ke Madinah, kita habisin aja, kita kan udah menang di atas angin gitu. Nah mereka berniat untuk balik. Nah kabar itu sampai kepada Rasulullah. Gitu. Ini udah diceritakan di awal sebetulnya, nanti di tafsirnya diceritakan itu. Nah ketika kabar sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menyerukan kepada orang yang beriman, sisa-sisa, ya, veteran perang Uhud. Kan kejadian perang itu pada hari Sabtu kan, hari Jumat habis sholat Jumat berangkat, hari Sabtu terperang. Nah terjadi hari Minggu, hari Ahad. Rasulullah menyerukan, ya ayyuhal mu'minun, musuh akan balik lagi, kita siap-siap. Semua orang yang ikut perang Uhud tidak boleh meninggalkan perang berikutnya. Nah, gitu. Udah luka-luka, ada yang terluka segala macam. Ya. Diwajibkan lagi bagi yang ikut perang Uhud untuk menyusul kaum musyrikin yang mau balik lagi gitu. Akhirnya sampailah di sebuah Bi'rul Uyainah namanya. Daerahnya daerah Hamraul Asad namanya. Satu daerah itu dari Madinah sekitar 8 mil. Ya. Kalau Uhud kan cuma berapa mil ya, cuma 3 mil ini. Ya. Jadi belum balik tuh hari itu. Akhirnya sampai di Hamraul Asad, Allah berikan rasa takut kepada Abu Sofyan Saparakanca. Akhirnya karena rasa takut itu, ada orang yang bilang, kita kembali lagi tahun depan. Nah, gitu, ada rasa keder. Allah berikan rasa, itu kan di ayat sebelumnya, Allah berikan rasa takut kepada orang-orang yang musyrik itu. Peristiwa, ya, namanya Hamraul Asad. Mana tadi? Alladzina stajabu, nah orang-orang yang menyeru, orang-orang yang merespon panggilan Allah dan Rasul, ya, dalam keadaan terluka, dalam keadaan malah ada yang saling gendong gitu, yang ini gendong nanti gantian, itu saking beratnya, ya. Tapi mereka begitu Rasul mewajibkan untuk pergi ke Hamraul Asad, pergi juga gitu. Mimba di ma'asobahumul qorah, sesudah mereka tertimpa luka. Qorah itu luka ya. Korhun itu al-qorhu itu luka, tapi lukanya berat. Kalau luka ringan namanya jiroh. Luka ringan itu luka berat. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, minhum di antara mereka, watakau dan bertakwa ajrun azim. Tapi itu tidak terjadi perang karena ada rasa takut dari kalangan orang musyrikin tadi. Tapi itu dikategorikan termasuk perang gitu, walaupun tidak terjadi kontak fisik gitu, ya. Alladzina qala lahumun nasu, yaitu orang-orang ya yang berkata kepada mereka, ternyata dalam perang itu juga ada buzzer, ada yang memprovokasi gitu. Nah, manusia orang-orang munafik itu ya, berkata kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu digembosi gitu. Inna nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia orang-orang Quraisy itu sudah mengepung kamu,
mereka berkumpul untuk mengeroyok kamu gitu. Kata si yang mengembosi itu, yang provokator itu, menakut-nakuti orang yang beriman. Di perang Uhud aja kamu kalah, sedangkan kamu akan dikepung, di Madinah itu akan dikepung. Kata orang itu, orang banyak itu, ini kelompok orang-orang munafik ini yang menakut-nakuti orang yang beriman. Fahsyauhum, takutlah kepada mereka. Udah menyerah aja gitu. Takut kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Tetapi orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Ditakut-takuti bukan. Takut bukan benar meroh tebul semangatnya. Ini kesempatan saya untuk berjihad. Sekarang kata-kata jihad itu ngeri gitu ngomongnya. Malah di apa namanya, sesuatu yang wah serem gitu kalau jihad itu gitu. Kalau kita ada pelajaran jihad, jangan ISIS nih yang teroris gitu kan, kalau ada kata-kata jihad itu ya. Wahsyauhum, takutlah kepada mereka yang akan mengepung kalian. Wazadahum, tetapi orang yang beriman itu bertambah keimanannya, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemarin kan diceritakan tuh, ada yang dekat kepada keimanan, ada yang dekat kepada kekafiran. Ketika menghadapi musuh, takut apa tambah iman? Nah itu ya, kalau orang-orang munafik kan kemarin ceritakan disuruh balik lagi kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul, malah tambah takut, berarti dekat kepada kekafiran. Kita mendengar pada mula sono azan, ketika kita lagi asik main bola, nonton bola gitu, apa kita pergi ke musola untuk sholat? Apa kita teruskan nonton bolanya? Nah itu lebih dekat kemana kita? Ya. Waqalu, dan mereka berkata, orang yang bertambah imannya itu, mereka berkata, hasbunallahu, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Nah hasbunallahu wa ni'mal wakil ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ucapan yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu dieksekusi mati, dibakar hidup-hidup di api yang membara. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Inilah ucapannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga Rasulullah mengajarkan apabila kamu ada masalah yang besar menghadapi musuh, ucapkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa kan, gampang kan? Ada ya. Itu tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir, tambahan tarekot itu ya. Cukup ini, boleh ditambah itu, boleh itu tambahan dari tarekot aja, tarekatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apal ya? Hasbunallah kalau ada masalah di kantor di mana, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Nabi Ibrahim ketika dibakar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan yang terakhirnya. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik yang melindungi. Fanqalabu, lantas mereka itu berbalik dengan membawa kenikmatan dari Allah, wa fadl, dan karunia, lam yam saskum, tidak dirasakan, tidak ditimpa mereka su'un, keburukan, kejelekan. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ridwan Allah, keridwan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu yang memiliki karunia yang agung, yang besar. Innama dzalikumus syaiton, sesungguhnya hanyalah mereka itu adalah setan-setan ya. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakuti kawan-kawannya. Nah, ya. Jadi yang ditakuti itu kan kawannya ya. Kalau misalnya takut berarti kawan setan. Tapi ternyata yang nakut-nakuti itu ya tidak takut, malah bertambah. Yang ditakuti tidak takut, malah bertambah iman. Fala takhafuhum,
maka jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku, kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Itu secara selintas gitu ya. Mufradatnya kita lihat makna tafsirnya. Ayat yang ke-169, yuhbiru ta'ala anis syuhada'i bi anahum wa in kutilu fi hadhihi dar fa inna arwahahum hayyatun marzuqatun fi daril qarar. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang mati syahid, bahwasanya ketika mereka terbunuh ya, di dunia ini, sesungguhnya arwah mereka itu hidup, mendapatkan rizki di negeri yang abadi. Gitu. Manusia ini kan pertama terpisah roh dan jasadnya kan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad kita melalui perkawinan ibu dan bapak kita, lalu roh itu ya yang notabene ya roh itu masih di alam arwah. Kita kan pernah hidup di alam arwah, alam rahim, terus alam apa lagi? Alam syahadah, alam dunia, kemudian alam kubur, alam barzah, dan nanti alam akhirat. Jadi kita ini makhluk yang hidup di berapa alam? 5 alam. Alam arwah, alam rahim, alam syahadah, ya, alam barzah, dan alam akhirat. Ketika di alam arwah, itu belum bersatu dengan jasad. Nah, 4 bulan bayi dikandung, disatukan tuh. Arwahnya dimasukkan ke jasad. Di alam rahim. Ketika di alam rahim, udah bersatu tuh. Brojol, lahir. Itu sudah menyatu arwah dan jasadnya itu. Nah, ketika sudah sampai saatnya meninggal, diambil tuh arwahnya. Meninggalnya itu dengan berbagai cara. Nah, untuk orang yang mati syahid, ya, arwahnya itu diceritakan gini, masih merasakan kenikmatan gitu. Nah, ada suatu hadis ya. Nanti sesudah di alam barzah itu nanti disatukan lagi dengan jasadnya di alam akhirat. Nanti kan di dalam tafsir Jalalain, manusia nanti begitu terjadi kiamat kubro besar,